Baru ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang tiba-tiba sibuk mulai jam 7:30. Mohon maaf agak terlambat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali membicarakan rumusan kebijakan yang kayaknya sama dengan tema bikin sesak napas. Itu katanya bikin sesak napas. Apalagi betul. Oke, jadi terima kasih kehadiran rekan-rekan semuanya, terutama bagian bangunan. Terima kasih sudah memindahkan ruang rapat. Kami itu sampai dengan puasa di kantor Pemkab itu sudah tidak ada lagi ruangan yang bisa kita gunakan. Sudah ada plottingnya semua. Akhirnya kita harus pinjam ke bagian bangunan. Terima kasih, kita sudah sering difasilitasi untuk penggunaan ruang rapat. Bagian bangunan juga ini tadi sebenarnya bagian bangunan tidak kami undang karena memang undangan kami sudah beberapa hari yang lalu, minggu kemarin, tapi kami kemarin sore itu sempat koordinasi internal Mas Peru dengan rekan-rekan dinas kesehatan untuk membicarakan draft pergub ini. Kami kepikiran sepertinya ini ada satu pergub yang tidak kita tetapkan. Ada dua pergub. Yang satu sepertinya hanya mengatur tarif ya? Hanya tarif pengiriman. Yang kemarin saya belum memastikan sebenarnya kemarin itu ini nanti bentuk produknya apa ya? Bentuk produknya apa? Kemungkinan penetapan, tapi penetapan bentuknya keputusan bupati kan atau seperti apa, kami kemarin belum sempat membicarakan lebih lanjut karena memang ada agak kredit ya kemarin bagian itu kredit nggak bisa clear. Tapi setelah itu kami baru bisa berpikir jernih gitu. Ini sebenarnya kayaknya ranah SBU deh, kayak sepertinya Mas. Tapi nanti kita bicarakan ya. Oke, jadi ada dua rancangan peraturan bupati yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, mekanisme pembiayaan pengiriman pemeriksaan spesimen DNA. Kanker leher rahim, gitu ya, kanker leher rahim melalui laboratorium rujukan. Yang kedua adalah pembiayaan pengiriman spesimen dan pemeriksaan tes cepat molekuler TB. Molekuler TB. Sebenarnya dua pergub ini serupa. Kemarin saya sempat ngobrol sama rekan-rekan yang melakukan pengharmonisasian di bagian hukum. Saya bilang kemarin sama Kiki sama Lia, karena Kiki garap TB ya, dia garap yang daerah rahim, kanker daerah rahim. Saya bilang kemarin itu, ini kayaknya yang bikin beda deh.
meskipun secara konstruksi sebenarnya kebutuhannya sama. Kayaknya yang bikin beda 2 orang atau pokoknya beda. Ternyata begitu saya tanya, ternyata yang TB itu sudah banyak dilakukan revisi sama Kiki. Oh berarti memang sama yang bikinnya? Yang bikin 2 rancangan? Beda. Oh beda. Ya, beda orang memang. Beda orang. Ya. Tapi ada strukturnya sama, Ya. struktur basic itu sama. Sebenarnya dua-duanya maksudnya sama. Ada 2 program, ini program nasional sebenarnya, pencegahan TB dan pencegahan kanker leher rahim. Ini 2 program sama dari pusat. Yang satu dibiayai sama yang leher rahim, dibiayai sama diakanan fisik, gitu ya. Yang TB dibiayai sama APBD. Yang TB dulu dibiayai dari hibah Global Fund, gitu. Yang TB dulu dibiayai sama Global Fund, hibah Global Fund, tapi per September 2025 sudah tidak ada lagi itu, tidak ada lagi hibah dari Global Fund. Akhirnya karena program TB itu harus tetap dilaksanakan, pemerintah daerah wajib membiayai proses pengiriman dan pemeriksaannya. Dua-duanya sebenarnya sama, konsepnya sama. Untuk TB dari diakanan fisik, kanker leher rahim dari diakanan fisik, dari TB APBD. Setelah kami mereference beberapa rujukan baik itu surat edaran maupun peraturan, untuk yang leher rahim, itu sebenarnya sudah clear aturannya, karena ini aturan diakanan fisik, ya. Aturan diakanan fisik itu sudah clear, sudah sangat detail, Tapi sebenarnya ada satu klausul tentang besaran belanja, besaran pembiayaannya, yang ini tidak diatur di peraturan manapun. Jadi maunya ini menutup satu kebijakan yang ini tidak diatur di kebijakan pusat. Untuk yang TB, karena ini APBD, maka ini memang dibutuhkan satu regulasi yang cukup untuk bisa dijadikan dasar pelaksanaan program pencegahan pemberantasan TB. Untuk yang leher rahim nanti disampaikan sama Bu Puspita. Leher rahim dulu ya, kanker leher rahim dulu. Sebenarnya maunya seperti apa, skemanya yang dilaksanakan seperti apa, acuan dari pemerintah pusat pelaksanaan diakanan fisik itu konstruksinya seperti apa, regulasinya di mana, apakah kita jadi bikin pergub ini atau nanti putusannya akan diatur di SPU. Nanti kami minta pertimbangan dari Bapak dan Ibu semuanya, gitu ya. Mohon Bu Puspita nanti dijelaskan untuk yang kanker leher rahim dulu. Setelah itu kita putuskan selama-lama kayaknya untuk yang leher rahim.
Nanti setelah kita putuskan, nanti kita masuk ke pergub yang kedua, gitu ya. Oh, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hormat Pak Pram selaku Kepala Bagian Hukum, kepada hormat Bapak Ibu undangan yang hadir pada hari ini. Terima kasih saja untuk pemeriksaan pengiriman sampel dan juga yang lainnya untuk kanker darah ini. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Pram tadi, secara rinci sudah diatur di dua peraturan. Yang pertama di Permenkes untuk pemeriksaan kanker pada rahim, dan yang kedua ada di aturan untuk diagnosis fisik di tahun 2026. Di situ yang ditulis di sini memang semuanya sudah rinci sekali, dari mulai jasa pemeriksaan sampelnya, kemudian BMHP-nya, hanya ada satu mengenai tarif untuk pengiriman sampelnya itu belum diatur secara khusus. Jadi untuk di aturan fisik disampaikan bahwa untuk tarif pengiriman sampel hanya dikatakan maksimal 12.500 per spesimen. Satu kali pengiriman minimal 20 spesimen. Sehingga kalau kita rata-rata jumlahnya satu kali pengiriman itu maksimal 250.000. Jadi untuk Kemenkes tidak memberikan acuan resmi harus berapa ribu untuk pengiriman tersebut. Karena itu memang tujuan kami membuat pergub ini sebenarnya untuk memastikan atau memberikan dasar pasti biaya pengiriman untuk sampel ke BPJS tersebut. Kemarin waktu kami diskusi dengan Pak Pram di bagian hukum, diberikan penjelasan memang kalau seperti ini sebenarnya cukup SK saja, SK Bupati saja. Kami Dinas Kesehatan setuju, maksudnya kalau memang itu yang diperlukan hanya itu sebagai dasar hukum, kami setuju saja. Jadi mohon pertimbangan berikutnya mengenai pergub untuk pembiayaan BPJS ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kemarin sebenarnya saya tidak ngomong SK, Bu Dokter. Keputusan ya? Bukan. Penetapan. Oh, penetapan Ya. ya. Betul, saksi dulu. Iya, iya. Mohon maaf Dokter, karena saya paham karena jenengan tidak begitu paham dengan apa bahasa sebenarnya. Ini keilmuan kami gitu. Iya. Beda antara penetapan, keputusan, SK, pengaturan, peraturan itu memang beda. Tapi kami kemarin ngomong bahwa ini sebenarnya cukup penetapan, gitu ya, cukup penetapan. Nah, penetapan itu bentuknya nanti diatur atau memang diputuskan dengan keputusan bupati. Bisa jadi bisa di dua produk itu. Gitu. Kami jelasin lagi, kalau jenengan pegang rancangan ini, semua ini sudah diatur di mana lihat? Bisa dibuka? PMK-nya. PMK-nya. PMK tahun 2025. Biar yang lain yakin bahwa ini semua sudah diatur. Jadi nggak perlu lagi kayak pengepakan, pengemasan, tarif, dokumen pertanggungjawaban, SPP sampai dengan mungkin di ini sangat teknis, tapi nanti kita baca kalau sudah dibuka. Contohnya tulis. Dia buka apa? Maksudnya dari server kita. Iya. Pantes kok. Ngilang. Karena yang dibuka ternyata komputer bagian hukum. Lihat cari lebih besar dari 5 juta. Maksudnya saya mau kasih contoh aja bahwa rancangan pergub ini sudah ada di peraturan ini gitu. Dan kita tidak perlu lagi ini file kayak apa? Tidak kelihatan soalnya ini. Tulisannya yang
penutupan PC ya. Iya. 5 juta rupiah nih aja wis. 5 juta rupiah teks. 5 juta rupiah. Tolong sini, tarik aja, jangan enggak, biar enggak ketutup tulisan PC dia depan tuh. Dan nanti kayak awakmu ngetik apa? Nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Kecilin dulu. Ya itu tuh soalnya, menu soalnya. Tarik menu ini, tarik turun, oke. Soalnya itu bukan tulisan PC. Di sini ada di sini bisa. Nggak bisa mas. Duna ke sana, mau modern. Atau bermeterai wis. Bermeterai ya. Ini sing nang di sini bener gak sih bukan di sini yang Iya. empat Itu kemarin. yang di apa namanya? Permen kesini. Yang all new record kemarin ya? Apa nih ya? Ya apa nih? Iya, new all record kemarin ya. Oh, Nah, next lagi. Sinkron tulisannya apa? Lagi. Atas, jangan. Jadi sebenarnya gini, di Permenkes ini itu sudah sangat detail, sangat detail wis. Malah Pergub ini malah tidak detail. Jadi mekanisme apa? Mekanisme pembiayaan, pengiriman sampel dan pemeriksaannya itu sebenarnya sudah diatur sangat lengkap di sini. Pergub ini malah tidak ada apa-apanya wis. Cuman tinggal kurangnya hanya yang angka 12.500 per sampel biaya pengiriman ini nih. Biaya pengiriman 12.500 per sampel. Kalau sekali kirim sampel itu 20 spesimen. Nah, pada saat 20 spesimen artinya biaya yang dibutuhkan itu 250.000. Tapi uangnya tidak cukup. Tapi itu yang sama Permenkes ya tidak mas gitu. Tapi akhirnya tidak cukup. Tidak cukup. Setelah dikonsultasikan, jadi Mas Khairul mesti jalur evidence soalnya. Pada saatnya SBU Mas Khairul mesti butuh evidence. Setelah dikonsultasikan dengan pihak PT Pos, ternyata biayanya itu cukup 120.000 per box, per box pengiriman. Per box ya, saya bilang per box pengiriman itu 120.000 karena boxnya punya kita, nanti dikembaliin gitu. Sekarang box ini bagi biaya kirim isi bisa sampai sebenarnya bisa sampai 30 sih kayaknya ya, bisa sampai 30. Cuman amannya itu 20. Minimal, kita ambil minimal mas. Minimal 20. Satu ngirit mas. Siji ku sakjane ngirit. Anggarannya soalnya gak gede dan sampelnya juga sebenarnya banyak.
ngirim permintaan hari Senin, kirim Kamis gitu ya. Jadi dikumpulkan sih dari puskesmas. Kalau supaya di full seperti di DA kanan fisik 12.000, uang kita tidak cukup. Akhirnya sudah dihitung sama teman-teman, perkiraannya angkanya adalah 120.000 per pengiriman per box pengiriman 120.000. Nah, bedanya Permenkes ini dengan rancangan Pergub ini sebenarnya hanya di situ. Loh, saya ngomong, ini sajanya aku nggak butuh Pergub karena sudah ada Pergub yang mengatur masalah standar belanja operasional, standar biaya operasional. Standar biaya operasional itu sebenarnya peraturan, tapi bentuknya bisa dia memang menetapkan angka-angka seperti itu. Nah, artinya kalau memang ini sepakati, ini secara pengaturan tidak ada, ikuti aturannya di akanan fisik, karena memang ini duitnya duit di akanan fisik, semua mekanismenya harus ikut di akanan fisik. SPD ini KP melok aplikasi pengiriman dinar itu, New Report itu aplikasi itu, semuanya pakai itu. Jadi sebenarnya ini kita hanya menetapkan angkanya gitu. Dan kalau menurut kami angka itu cukup ditetapkan di SBU apapun bentuknya. SBU apapun bentuknya. Gitu ya. Bentuk SBU itu ada dua. Ya. Bentuk SBU itu ada dua. Satu peraturan. Kedua, kalau seumpama penambahan dari item baru, bukan merubah, bukan apa, silahkan dengan keputusan. Nah, makanya saya kemarin bilangnya penetapan bentuk produknya nanti kita sepakat. Gitu. Saya sudah matur sama Pak Kabak, Mas Birul, barusan. Yang penting masuk dulu. Permintaan untuk memasukkan di SBU sudah ya? Sudah, kalau ini sudah lengkap kan Pak ya? Sudah lengkap semuanya. Jadi kemarin setelah kita ngobrol, ternyata beliau langsung menindaklanjuti. Saya tidak tahu surat resminya sudah masuk ke bagian bangunan atau belum ya kayaknya. Kalau yang HPP DNA sudah lengkap. Jadi maksudnya di awal dulu, yang di akhir tahun itu kita sudah masukkan. Yang belum itu yang itu. Yang ini sudah masuk. Sudah. Di SBU sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ya kan berarti cukup 120. 120 kan ya? Ini sudah cukup. Oh iya. Wes tak berarti. Sudah kira cukup. Yang belum yang di Berarti fix ya. Sudah. Pergub ini sudah kita sepakati untuk semuanya sudah terpenuhi, baik itu di peraturan kita mengikuti mekanismenya, kita mengikuti peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan DAK fisik, DAK non fisik bidang kesehatan, dan menu-menunya termasuk PPT ini. Munculnya sampai PPT mesti. Boneka tebel. Pengiriman dong ya? Iya. Oh, Waktu kami bersama Kemenkes bahkan belum kami masukkan karena memang itu apa namanya agak susah juga. Jadi kami waktu itu fokusnya hanya puskesmas di daerah kita di bawah juga. Kalau misalnya tahun depan Kemenkesnya jadi lagi misalnya ya daerah fisik ya, terus mereka minta semua itu mungkin nanti kami masukkan lagi untuk biaya pengirimannya tadi, ada pengirimannya tadi. oh silakan. Terus kita ada untuk yang bawaan setelah nanti pelaksanaannya bagaimana? Terkait ini kan juga program nasional ya terkait dengan IPA dan HPV. Apakah mereka ya sejalannya aja atau bagaimana? Kalau untuk bawean
yang kami sudah ada sama Kemenkes kan nggak kami masukkan subjeknya di, jadi kami masukkan Kamu tadi untuk minta. Puskesmas. Untuk bawahan berarti mereka nggak melaksanakan ini. Hanya yang dilakukan dulu. Ya. Wes clear? Clear? Penetapan Fasiankes yang bisa memeriksa kalau ya? Kalau ini Surabaya ya? Ya? Terus ya kita putus ya dari rumah sakit. Oh iya sih. karena PCR-nya itu sistemnya plus ya, jadi waktu itu harusnya kami sama Nusinan bersamanya ya, tapi setelah kita masuk Kemenkes mereka sistemnya plus, Kemenkes tidak bisa, harus yang open itu adanya di Surabaya aja Alatnya itu. alatnya Itu hanya mesinnya itu tidak bisa menerima merek lain. Ya, Tidak bisa reagen merek lain. Oh, reagen. Sementara Kemenkes itu Sudah KSO. bukan Oh, waktu zaman COVID itu ya. Jadi sampai sekarang pun masih dipakai untuk minyak sampel. Jadi tapi itu kan kita reagen tertentu saja. Tidak bisa secara open. tapi alatnya alat sendiri. Alat sendiri. Duduk KSO ya. Ya wes. Sudah ya, kita putus ini kayak gitu ya. Mas, sebelum di kan nggak apa nih kan apa benar di SPU sudah ya terwadai ya. Oke, mas sama aja orang. Katanya puskat itu nggak ada ya. nah, aku yang mono. Nah ya, saya nggak apa lah. Kan banyak ison di terus aja sekali ya soalnya. Kemarin dicek kah? Karena sebenarnya sudah SPU terbaru kan lagi. Iya, ya SPU. Dan sembilan, dan 95. Pak, sudah ya? Bayar? Oke. Sudah? Yakin? Sudah ada di SPO? SPU 95 ya. Ayo, yang ini sudah. Oh, siap. Oke. Oke, lanjut di pergub yang TB. Monggo Bu, kita dijelaskan skenario-nya yang disusun sama Dinkes seperti apa? Oke, jadi untuk yang kedua, untuk yang pembiayaan TCM seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pram, memang ini menggantikan dana hibah dari Kementerian untuk pengiriman spesimen dan pemeriksaan TCM-nya. Di 2025 untuk SBU yang sudah kita masukkan itu baru untuk biaya pengiriman, yang belum dimasukkan untuk biaya pemeriksaan. Tapi kemarin setelah kami koordinasi dengan Pak Pram, kami sudah matur ke Bu Sekjen dan Bu Kadinkas sehingga langsung ditindaklanjuti untuk memasukkan SBU untuk biaya pemeriksaan TCM. Kurang tahu apakah sudah dikirim sama teman-teman sekretariat ke penerbangan. Kemudian yang kedua, ini untuk pengeklamannya bisa mundur. Jadi tujuan pergub ini untuk klaim pemeriksaan dan pengiriman TCM di tahun 2026 mulai Januari 2026. Itu nih. Jadi seandainya misalnya SBU-nya itu ternyata baru bisa adanya di pas APBD, jangan khawatir, masih bisa diklaimkan mundur. Jadi Bapak Ibu yang melaksanakan pengiriman atau pemeriksaan TCM bisa tetap mengumpulkan SPC-nya ke kami tiap bulannya untuk kami verifikasi, baru nanti pencairan uangnya sesuai dengan SBU-nya adanya tadi. Itu dari kami. Jadi memang untuk yang pergub untuk pemeriksaan sama pengiriman TCM ini dibutuhkan sebagai pembiayaan dasar dukung untuk pembiayaannya. Mohon dijelaskan untuk sajane pemeriksaan itu kayak apa sih? Alurnya. Oke. Alur untuk pemeriksaan TCM ya. Jadi dari puskesmas atau klinik swasta menemukan pasien terduga TBC, mereka akan diminta untuk menyampaikan BHG. Dari puskesmas atau vaskes swasta tadi mengirimkan BHG ini kepada vaskes yang mempunyai TCM. Di Gresik ini ada 8 puskesmas dan 2 rumah sakit yang mempunyai TCM. Dan mereka kita buat jejaring dengan vaskes-vaskes yang tidak punya TCM tadi. Seperti itu. Jadi
Untuk pengiriman TCM nanti diharapkan di hari kerja, kemudian kalau saat ini pemeriksaan TCM juga di hari kerja dan hasilnya biasanya antara 2 sampai 3 hari. Gitu. Rinciannya yang untuk pembiayaan itu mulai dari pengiriman. Di sini hanya pengiriman spesimen sama pemeriksaannya, pemeriksaan TCM 2 itu. Untuk ini yang tadi pertanyaan ini dokter Kiki, dokter Rizky, spesialis mikro. Beliau ini pada saat yang sebelumnya dia beroperasi itu kalau saya ada kerusakan alatnya itu ada teknisi yang datang untuk memperbaiki itu dan itu pun biaya ditanggung bapak. Nah kalau yang sekarang bagaimana? Karena kan kalau seandainya ada ngadatnya di alat, kalau tidak ada tertuang dalam pergub ini atau aturan ini, tentunya akan kebingungan kalau seandainya ada kerusakan. Ini bagaimana gimana kemarin dari Kemenkes untuk masalah ini apa namanya pelanggarannya? Kemarin pas pertemuan komisi untuk manajemen alat TCM akan ada perpanjangan oleh Merkes. Nanti Merkes akan mengeluarkan 100 tapi sampai saat ini belum ada 100. Berarti informasi sementara dari Kemenkes masih ditanggung sama penyedia alatnya, Merkesnya gitu. Sementara ini kami masih nunggu informasi resmi dari Kemenkesnya. Perpanjangannya sudah pasti atau masih bisa? 100 menit belum. Berarti jika seandainya tiba-tiba ada masalah kan ini kalau tidak menerima XDR berarti kan nanti akan install baru aplikasinya. Karena kita belum tahu pemakaian ini bagaimana, tapi masih dalam proses menunggu itu ada gangguan itu kita harus menunggu. Karena itu kan teknisinya nggak ada di sini. Nggak bisa deh. Nah, ini alatnya juga sama seperti Kemenkes itu ya? Iya, Sama. ini Iya. cara bagaimana teknisi yang biasanya ada, nanti selain menghubungi teknisinya, kita diinfokan juga sambil tunggu surat resmi. Itu tetap koordinasi seperti biasa gitu ya. Ya, silakan. Dokter Puspita ini kan dari di pergubnya ini klaimnya mundur berapa lama, jadi minta tolong dipastikan berapa bulan seperti BPJS, jadi biar kita bisa klaim itu ada targetnya gitu loh, mundur berapa bulan. Terus yang kedua, di sini ada biaya pengiriman itu 10.000, apakah di sini tidak ditetapkan bahwa minimal berapa sampel atau bagaimana, biar nanti tidak APBD ini enggak apa namanya tidak juga karena persepsi tiap puskesmas kan juga beda. Takutnya masuknya benda penyeret preman banyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah ini nanti ditanggung semua oleh APBD atau kalau dana APBD ini sudah habis akhirnya kami stop, karena kadang-kadang kami mengerjakan kayak berkepi itu juga di event-event bulan apa gitu. Jadi masuk Oke, baik, terima kasih untuk sarannya. Yang pertama mengenai mundurnya sampai berapa bulan, seperti yang disebutkan di sini, pembiayaan ini diberikan untuk pemeriksaan dan pengiriman dilakukan mulai 1 Januari 2026. Jadi maksudnya dengan tadi kan saya sampaikan meskipun belum bisa dicairkan klaimnya, dengan tetap kirim ke kami tiap bulan. Ininya SPJ-nya maksudnya, biar kami bisa verifikasi tiap bulan, sehingga nanti pada saat bisa dicairkan uangnya langsung kami cairkan aja, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai syarat untuk 1 kali pengiriman minimal berapa bulan ini, ya, itu sebenarnya kami sudah berpikiran sih, karena memang dananya yang ada di kami untuk ini juga tidak seperti global fund yang tidak terbatas gitu ya, jadi memang ada batasannya. Itu nanti mungkin diperlukan diperlukan untuk ditambahkan di sini ya Pak Prandi. Apa klausulnya kira-kira? Klausulnya tadi seperti yang di HPPDNA, sekali pengiriman itu minimal berapa spesimen gitu ya? Yakin. Iya. Yakin. Gimana Mbak Lina? Umur udah apa? bisa diperiksa. Iya, itu dia punya batasan waktu nggak? Aku jangan-jangan Mati. terus garing udah. Nggak ngerti ya. Ya aku nggak paham ya. Aku jangan-jangan terus garing. Bikin
maksimal dalam dalam apa minimal yang baik 3 kali 24 jam ya 3 kali 24 jam itu dulu di suhu 2 nol. Sampai 8. Ngirim ke kulkas itu sama penyimpanan sama penyimpanan harus di kulkas. Suhu sebenarnya nggak apa-apa. Takutnya nggak Pas sampai 8 ya. sampai 8 derajat. Oke. 3 kali 24 jam. Kemarin karena ketidaktahuan saya dan apa nakalnya pemikiran itu saya kemarin ngomong, ini gak berbatasi kan. Malah saya itu nulis, sebenarnya ada tulisan dia 1 kali 24 jam ya. 1 kali 24 jam puskesmas itu pasienkesnya harus kirim 1 kali 24 jam. Saya kan nggak ngerti teknis ya. Sebelum dijelaskan kemarin ternyata 3 kali 24 jam ini beda dengan sampel apa HBP DNA beda. Nah, bayangan saya juga kayak gitu karena ini penyakit menular. Bayangan saya sih gitu. Kalau memang ini mau ditetapkan 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, monggo silakan. Saya manut aja, manut teknis. Sebenarnya saya kemarin itu nulis 1 kali 24 jam. Karena saya pikiran itu, kok udah sekali ya, apa ya, saya banyak jorok ini, tapi saya pikiran itu begitu. Karena saya nggak ngerti, nggak paham teknis. Tapi kalau memang itu mau ditetapkan seperti itu, tuh nih saya tulis. 1 kali 24 jam. Dia udah ngomong kemarin. Tapi monggo silakan. Kalau memang ada batasan itu 1 kali 24 jam, iya. Kalau 1 kali 24 jam nanti ngirimnya pas hari Sabtu. Mari ngono gak iso diperiksa meneh. Akhirnya dia meriksanya baru hari kerja, jam kerja hari Senin. Itu harus dipertimbangkan gitu. Gak apa-apa, kasih 2 kali 24 jam. Nanti di SU-nya bilang jangan ada pengiriman hari Jumat, ya hari Sabtu, mama seperti itu. Boleh silakan. Nggak usah diatur di sini secara detail juga nggak apa-apa. Tapi tetapkan di SOP masing-masing atau di MOU perjanjian antara Vaskes dan kepala dinas. Silahkan ditetapkan yang model seperti itu, yang kecil-kecil model seperti itu. Kalau saya sih, saya kemarin sebenarnya kalau untuk yang HBP DNA itu 20 objek salah awakmu. Dan saya kemarin bilang salah. Emangnya awakmu nunggu sampai dengan 20 objek baru kirim? Saya juga kemarin nanya seperti itu, tapi ternyata memang udah diprogram gitu. Terus diprogram setiap hari apa, setiap kapan, itu sudah diprogram dalam kesehatan. Oke, tidak ada masalah, kalau enggak masalah. Yang ini monggo silakan, mau disepakati seperti apa, secara teknis ya, secara teknis keilmuan medisnya seperti apa, kami yang naruh di pasar. Jadi kalau biasanya HBP DNA itu kan kegiatannya adalah dengan pemeriksaan IPA. Jadi biasanya kita koordinasi dulu dengan sekolah, dengan ibu guru atau pekerja. Jadi masih bisa kalau 20. Tetapi kalau yang TBC itu biasanya kami change dengan pelayanan yang dalam gedung. Jadi ketika ada gejala, jadi kami tidak bisa hanya untuk pelayanan luar gedung itu nggak bisa. Kami ada yang dalam gedung, ketika ini sudah ada gejala mengarah ke sana, pasti kami harian. Jadi suspek itu kami harian gitu. Jadi
monggo kalau barangkali ini kan dananya juga terbatas tuh, barangkali 2 kali 24 jam ya monggo ini, kecuali di exclude hari Jumat Sabtu gitu ya. Iya. Monggo silakan. Kalau yang itu, kalau menurut kami yang exclude hari kerjanya silakan itu diatur di SOP-nya. SOP atau di perjanjian nanti yang Vaskes sama perusahaan. Kalau menurut saya sih gitu. Tadi yang Apa terakhir. bingung karo istilah dalam gedung luar gedung? Maksudnya Mas Yandu, tapi Anda ya. Tapi kalau Aku yang paham, misalnya bojoku wis gitu. ya ampun, oke. Ngajar Mbak Nana itu. Terus tadi yang terakhir, kalau misalnya dana dari Bri sudah habis, terus bagaimana? Kan memang di sini dikatakan ya pembayaran biaya kalian satu usahakan melalui resmi ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau misalnya memang dananya tidak menipis, akan kita sampaikan ke puskesmas. Gitu ya. Aku enggak seneng enggak jadi. Siapa? Serius Bu, saya Nonton daerah. Tidak bisa memeriksa. iya, karena ya itu tadi sesek TBC karo sesek garap perbuk itu beda. Iya. Kalau kami membuat perkiraan biaya itu kami sesuaikan dengan yang dari pihak di tahun sebelumnya. Kami sediakan dananya seperti yang tahun sebelumnya itu PSF. Tapi memang kan karena TBC target nasional sehingga diminta untuk percepatan penanggulangan ini. Jadi Gresik tahun 2025 penemuan kasusnya masih 77% dari target yang 90%. Jadi harusnya memang harus nambah banyak penemuan kasus. Harus dialokasikan. Ya, itu nanti kami harus. Iya. Pokoknya mau tidak mau harus Iya, Iya. jadi maksudnya kalau misalnya kelihatan dari mungkin bulan Juni, Juli kok ada peningkatan dan tinggal sedikit biayanya, ya kami masih mengusahakan untuk penambahan biaya. Diusahakan. Ya wajib lah. Iya. Ya jujur tadi kan ada 8 puskesmas. Apa anu kan? Anggaranmu nih, anggaranmu kayak kan? Anggaran dibayar di situ susah. Kakek anggaran sampai anu salah-salah mengalokasikannya. Paling besar anggaran. Iya, bisa program-program seperti ini aku mengenai saya diceritani dokter Gus. Ini kan masuk ya anggaran sak sih apa? Kok anggaran peningkatan SDM-nya dikurangi? Ya jujur aja kita agak trauma ya. Kemarin kan yang masalah kebarukan itu kita sudah langsung dikasih tahu bahwa November Desember kelebihan kebarukan itu tidak dikasih. Itu kita sudah menghitung berapa kerugian rumah sakit. Belum lagi tadi belum ada kejelasan tentang maintenance kontrak servis. Ini kalau saya boleh usul itu dimasukkan saja jadi untuk kontrak servis itu masih diperpanjang, masih ada perpanjangan dengan vendor sebelumnya itu. Tapi setelah itu yang harus dilakukan mungkin perlu dituangkan juga. Kemudian yang kedua masalah PSC. Jadi kalau di rumah sakit itu kita karena ruangannya tertutup ya, jadi ada penyedot untuk menghindarkan petugas tertular, yaitu dengan cabin biologic safety cabinet. Itu dia punya lifetime HVAC. Jadi ada penyedotnya itu berputar, itu dia berapa jam, berapa tahun dia bisa masih di layak untuk penyedot. Dan yang di rumah sakit sekarang khusus untuk TB itu mungkin tinggal hitungan ratusan jam saja. Kalau saya hitung kemarin sekitar 2 atau 3 bulan. Nah kalau misalnya ini nanti rusak HVA1C ini kita sudah nyoba nanya HVAC ini kalau kita nanya harganya itu sekitar 70-an juta. Oh, berarti itu fungsi dokter Romi datang itu. Karena dia Pengadaan. Lah ya mbok ya langsung ngomong gitu loh. Kalau dari dana DLUD apakah itu tidak bisa di-cover ya? Maksudnya untuk yang tadi yang di SD tadi itu apakah
Jadi dana BLU dari rumah sakit belum bisa nih. BLU dari rumah sakit itu kan dana muter dong. Jadi Operasionalnya kan macam-macam. Nah, berarti kan kita kalau misalnya belanja, kita juga harus hitung dong BEP-nya. Kalau misalnya dari sini aja dananya juga tidak tak terbatas ya, tadi kan sudah jelas itu. Nah, sedangkan kalau kita misalnya dengan berapa puluh ribu itu, berapa sampel kita untuk save untuk belanja BSC ini juga rasanya nggak akan cukup. Jadi mungkin perlu dipikirkan juga. Maintenance itu butuh biaya besar. Itu Pak Romi. Saya soalnya sudah ngomong nih, ya apa Pak Rom ini nanti apa nggak usah nerima sampel. Pak Romi. Nah, kayak sama dengan kalau misalnya dananya sudah habis, sementara TV tetap harus diperiksa. Terus gimana pembiayaannya? Wajib. Apakah kita tidak memeriksakan itu? Wajib, menurut saya sih wajib harus terus ada pembiayaan. Itu makanya kan harus diatur. Diatur seperti apa sih? Ya, maksudnya kan sumber pembiayaannya itu nanti dari mana? Sumber biaya jelas ada dari APBD. Ya. Cuman saya memang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi nggak apa-apa, mekanisme klaim titik, menurut mekanisme klaim titik. Jadi ini sudah apa program daerah yang ini penting loh. masuk DLTJ. Hah? Masuk DLTJ-nya Pak Presiden. Aku nggak ngerti singkatan-singkatan. Iya, memang sudah gitu. Masalah uangnya dari mana? Saya yakin kesehatan bisa sebentar. Anggaran sampai bisa di sini. Ini tak buka sih. bisa. Sekarang kemarin. Cuma untuk yang itu tadi yang kontrak pemeliharaan yang vendor tadi saya nggak ngerti. Itu memang alatnya itu dari siapa sih? Hibah dari Kementerian Kesehatan. Hibah dari Kementerian Kesehatan sudah diterima sama Pemda. Ada yang sudah, ada yang belum ya suratnya ya. Ada yang belum? Ada yang belum. Ada yang belum? Yang belum itu baru-baru atau dia masih masa garansi? Sudah tidak ada masa garansi semuanya. Artinya kan sudah dilepas. Surat? Surat bisa resminya itu jadi semua. Baru ada satu atau dua yang sudah ada surat resminya. Kira 6. Oh, 6. Dari 8. Dari 13. Ramutan gitu. Terus yang kemarin-kemarin pada saat memang butuh maintenance itu ngasih dari pusat. Begitu. Ya nek garansi ini kita nggak bisa ngandalin pusat ya berarti ya. Hari ini kita nggak bisa ngandalin pusat. Sebenarnya ini sudah pusat itu wis ngomongi ini mulai Juli sudah ngomong bahwa dia akan cut anggaran itu mulai Juli per 30 September dia sudah bilang di-cut. Saya kemarin ngomong sih sama Ustaz, kenapa ada dia nggak di apa nggak dibijaki mulai PAPBD saya bilang gitu sih. Cuman dia nggak tahu lah ya, mungkin ada yang lebih urgent di dinas kesehatan, kami juga nggak tahu. Tapi yang pasti kemarin itu ditulisnya di rancangan itu sebenarnya bukan 1 Januari tapi 1 November ya. Oh ya, yang di awal. Awal itu kami nerima draft itu 1 November. Inspektorat, kenapa di draft ini berubah 1 Januari? Karena saya bilang kalau 1 November saya minta review dulu dari inspektorat. Karena penganggaran melampaui tahun anggaran itu harus wajib review sesuai Permendagri 77/2020 T.
wajib review. Saya tawarin, gak apa-apa. Yang klaim-klaim kemarin silakan diklaimkan. Kalau memang mau diklaimkan. Iya, gak apa, saya bilang sama Bu Puspita gitu, gak apa. Tapi aku jaluk review inspektorat dulu. Satu, review inspektorat, baru nanti setelah itu baru muncul di DPA. Kamu ngerti masalah ini, Mbak ya? Udah? Itu sama. Jadi tadi saya barusan ditamoni sebelum masuk sini tadi tak berani di beberapa arek-arek ngomong udah tuh. Inspektorat berpendapat seperti itu. Ada case yang bukan ini ya. Kami tadi bicarakan juga tentang pembiayaan belanja melampaui tahun anggaran sebelum, maksudnya ini yang sebelumnya, bukan tahun jamak tapi melampaui yang sebelumnya, bukan tahun jamak ke depan. Itu wajib review. APIP bunyinya di situ, APIP wajib review APIP. Contoh kayak utang ya, nanti utang ya, utang yang PU kemarin belum terbayar, kegiatan PU yang belum terbayar, terus anak meneh itu bayar itu, terus anak meneh BPD itu tahun 2000 COVID 2021 itu BPD belum terbayar sampai dengan hari ini. Itu review, semuanya review. Artinya kalau seumpama ini nanti masuk klausul 1 November, oke, saya nggak ada masalah. Satu, review. Kedua, setelah review baru bisa masuk ke DPA. Kan panjang. Nah monggo, makanya itu akhirnya saya juga nggak tahu kalau 1 Januari itu saya memastikan di draftnya, aku nggak ngerti loh, ada yang isi apa, saya tidak tahu. Saya ngecek di draftnya Mas Romi tadi, draftmu beda itu, ternyata sudah ditulis sama teman-teman 1 Januari. Kalau itu saya tidak ada masalah. Satu panjang, kedua juga ya yang review kan inspektorat, saya tidak bisa ngasih kepastian apakah itu nanti di rekomendasi hasil review itu bisa masuk untuk dibayarkan atau tidak. Karena memang kalau saya kemarin nanya, kalau semua pakai tahun kemarin mau diklaimkan, angkanya berapa? Dari Global Fund berapa? 25.000. Aku semua selawe saya ingin tetap no 10.000. Tahun kemarin apakah ada skema perjanjian kerjasama dengan dinas kesehatan? Pasienkes, maksudnya Pasienkes dengan dinas kesehatan? Lalu Ada MOU-nya sampai dengan ini kan harusnya sampai habis. Nah itu nanti yang akan dikaji sama reviewer APIP, dasar-dasar itu, kebijakannya seperti apa. Yang sepertinya Bu Puspita tidak mau ribet gitu. Sudah, tapi 1 Januari saja yang kemarin sudah. Mungkin kayak gitu ya. Kalau nunggu review tadi itu kan panjang. Katanya untuk yang ini, yang tahun ini, yang harusnya bisa segera dibayarkan itu Malah nggak ada. Iya gitu loh. Jadi malah untuk bayar yang kemarin, iya, misalnya dia anggaran tidak. Saya lebih cenderung untuk yang tahun 2022 aja sih. Utangnya nah sampai loh. Kalau kemarin. dari puskesmas sendiri malah yang sekarang itu kan biaya per packingnya kemarin 25.000, sekarang kan nggak dapat. Jadi puskesmas itu saya bukan pelaksana TCN, jadi sekarang saya untuk packing ya
alhamdulillah itu dianggap tugas kita yang untuk pengiriman yang kemarin 25.000 per pengiriman sekarang diganti 10.000. Jadi teman-teman sudah kami sosialisasikan bahwa itu di jam kerja, jadi memang tugas kita bersama. Kalau kemarin kalau industri per bulan sekitar 300 sampai 500.000 per bulan, nggak seberapa banyak karena kemarin kami begitu memang global fund memang dananya sudah terbatas, kami untuk grebek TV-nya sudah agak berkurang karena ini kan juga tenaga dan sebagainya ya. Aku tuh nggak ngerti teknis ya, tapi untuk kebijakan-kebijakan yang model seperti ini gampang lah sih. Tapi puskesmas udah paling dirasain bisa bulannya. Tergantung puskesmasnya. Tergantung. Itu bunga itu yang punya DPR. Itu yang industri itu bunga itu. Ini bapaknya yang besar. Dia sasarannya juga besar sekali. Ya, bunga itu. Pak Pram, ini Panggara nanti di Sultan, Pamer. Di banggalan aku bagian hukum jalan. Kamu mau jalan sama dia. Padahal foto-foto garis selesai gue loh. Gak dapat pun garisnya ya gak ditambah-tambahin. Nah tapi kalau memang itu jadi menurutku sih penting ya, penting banget. TV itu penting banget. Aku ngerti kok. Aku itu kan merokok ya. Jadi kan wong-wong sing suspek itu kan banyak cerita gitu. Banyak cerita informasi masuk ke saya itu banyak. Dan memang ya lumayan banyak, sangat banyak loh. Kalau di luar negeri 70% itu ada riwayat rokok pasien TB-nya. Di Indonesia belum diteliti kan, dia belum tahu. Oh, terus diteliti hasilnya ono, cuman gak akeh saja makanya jadi gak ketokno. Gak signifikan. Oke. Ada lagi? Saya enggak ngomong detil-detil karena kayaknya draft rancangannya sudah lumayan bagus. Ya, terkait lanjutan dari TCM. Berapa SDR? Hah? Lanjutan TCM itu kan kalau rumah sakit rujukan itu ada pemeriksaan konsistensi untuk Oh yang TBCRO ini ya? ya SDR. Jadi kalau untuk yang TBCRO itu kami sesuaikan dengan mekanismenya BPJS. Kenapa? Berarti gimana sebagai pelaksananya alurnya gimana? Kalau sesuai dengan yang surat dari Dinas Kesehatan Provinsi, jadi selama ini kan kalau selalu BPJS berarti dia masuk di rawat jalan ini, ya seperti itu. Waktu kami ke BPJS, yang bisa klaim untuk TBMDR itu hanya rumah sakit rujukan TBMDR Indonesia bisa. Dan dia kalau untuk rawat jalan itu sesuai dengan biayanya berapa? 190 gitu nih, atau 200 sekali rawat jalan itu. Kalau untuk yang polis ya masuk di situ. Berarti kan alur spesimennya dulu kan sebelumnya ini kan pasien-pasien yang dia dari pemeriksaan dari puskesmas dari kami. Jadi kalau memang dari kampus yang asisten kan kita akan kirim ke RSDS kan Sutomo. Oh ini untuk ini ya pemeriksaan keluar SDR. BPLK-nya. Yang XDR-nya loh. Nah kemarin tuh ada info dari dinas itu kan loh, kalau kan diarahkan ke kami. Nah kalau diarahkan ke kami itu berarti kan harapannya pasien-pasien yang memang vaskes itu yang sudah sesuai dengan sudah hasilnya itu di kampus yang itu di KIE di situ supaya ke Inusina itu mereka mendaftar. Jadi mereka masuk dari Poli MDR masuk ke kami itu merupakan pasien rumah sakit. Nah karena yang terjadi itu saat ini kan mereka Kirim sampel Oh, nanti kirim pasiennya maksudnya ya? Iya. Oke. Kalau mekanisme BPJS kan kirim pasien. jangan sampel, kalau sampel kami nggak bisa Pak. Oh iya iya. Jadi harapannya itu ya dari masing-masing vaskes yang punya pasien itu yang monggo tolong diedukasi sehingga pasien juga tahu alur. Karena kan kita mau menolak juga Oh pasien-pasien iya. Tapi kami sama. SOP-nya belum ada gitu. Karena kan terkait TB ini rumah sakit
biasa itu tidak dibayar rumah sakit. Ya. Dan jadi harus jelas dulu untuk kriteria yang memang masuk dalam vaskes tingkat rujukan. Jadi kalau memang sudah alur sudah jelas, baru kami bisa menerima atletnya. Karena kami belum ambil atletnya, belum juga dilakukan instalasi. Jadi sementara kita belum terima pasiennya sih ya. Berarti kalau untuk pasien istrinya dikirim pasiennya nih, bukan Iya, sumbernya jadi nih. kan pasien itu langsung ke poli MDR, dianggap sebagai pasien poli gitu ya. Mungkin kalau disosialisasikan juga ke ya puskesmas, ke pasienkes yang mengirimkan ke Musina gitu. Terima kasih untuk informasinya nih dok. Gitu. Kemudian kan berarti nanti kalau memang sudah ada SOP-nya, kamu sudah menerima, berarti kan reagennya kan kami mengambil ke BKK ya. Bukan ke itu apa? Ya karena Oh GFK, GFK, GFK. ya. Itu berarti prosesnya juga akan sama dengan yang divampisin biasanya tes yang biasa berarti untuk pemeriksaannya. pemeriksaannya dan mekanisme Klaimnya lewat BPJS. Oh, BPJS nya. Nanti SOP terima kasih. Bulan Juni ya. Oh Mei. Oke. Ya. Kami kasih berapa tadinya ya. Yang BCM. Puskesmas ada lagi lampiran-lampirannya, Sudah cukup. lampiran-lampirannya ya? Sudah. Tidak apa-apa. Aman. Sebelum dia harus tahu sampai. Enggak, barangkali ada lampiran-lampiran di lampiran yang tidak pas, format-formatnya. Waktu kami juga dapat PMA-nya dari Bumkas biasanya. Oh, Iya makanya ini terus Tapi terus kita mampu, tapi kemarin sempat agak telat ya. Jadi Oh iya. mohon maaf kami juga untuk yang ke kliniknya akhirnya klinik kami sampai mengantarkan ke klinik juga. Jadi mohon untuk potnya agar Siap. Kayaknya di kakaknya di Dan nantinya itu masih kami berikan dan disiapkan. makanya tadi itu Sulaiman. Iya loh. Jadi kayak itu kan dewe. Tapi rumah sakit tetap mulai. Apa ya? Biar mobilnya nyampe ke rumah sakit tuh. Iya, PMHP-nya juga kami. Jadi kami menyediakan kartisnya. kalau di SPO kami kan selalu pengerjaannya pakai PST. Kalau di Kalau di puskesmas mereka untuk persiapan apa kan sebelum masuk di kartusnya itu di luar ya biasanya ya teman-teman puskesmas itu. Iya. Jadi nggak pakai PSC, jadi lebih ke arah yang alami dari luar. Tuh. puskesmas lamanya. Iya. Makanya punya. Ya memang kan nggak bisa disamakan ya. Masing-masing kondisi vaskes kan beda. Kalau puskesmas sih mereka pengerjaannya persiapannya tuh di luar, jadi nggak bisa tutup. Oh, iya. Lebih aman tuh. Nanti saya nambah juga karena kan kalau dari jenis itu kan memang ada 2 jenis gitu. Kalau spesimennya itu dahak memang boleh di bench, makanya di puskesmas itu nggak masalah. Nah tapi kan ada spesimen selain dahak, kayak teses dan lain-lain dari dengan Dari penerimaan tidak Iya. itu masih dikirim. lifetime Oh ini sarannya yang saya sampaikan ke bukan fisikal di ini ya BSC ya. Sudah? Panjang. Yang ini tadi Pak, jadinya disepakati pakai maksimal jam 1 kali. Dua kali. 24 jam. Kurang deh, kita tulis nang dulu. Dua kali 24 jam sama ada lagi satu penambahan untuk SOP pengiriman waktu itu nanti diatur di perjanjian. Jadi kayak tadi jangan ngirim hari Oh ya, itu
Istri kan baru nanti itu nggak ada di Satu. Terus apa spesial ini umur rong dino kirimnya di hari Sabtu. Awan bisa. Wah, ya sama ya. Cukup berancam sudah? Yakin Ki? Anak lagi? Gue nggak mau apa-apa harus temuin. Oke, alhamdulillah sepertinya ini sudah clear, nggak sesek-sesek lagi. Semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berhenti lah. Memang video itu salah satu saya pernah baca referensinya. Video itu termasuk salah satu yang tinggi di Indonesia, nomor 2 di dunia, dan ini kewajibannya kesehatan. Kebijakan ini memang kewajibannya kesehatan karena sirkulnya memang sirkul kesehatan. Harapan kami sih program ini bisa lanjut lancar, jangan ada kendala atau ada apa-apa ngomong, jangan sampai informasi itu nggak nyampe. Bilang tidak ada informasi ke saya, ternyata ada connect antara sekretariat dan bidang seperti itu. Saya nggak mau, janganlah. Mana sampai program sampai berhenti 2 bulan tidak mau bisa, bukannya tidak ada apa suspek, tapi memang tidak mau bisa. Bukan salah menurut saya, salah bisa. Ya jangan gitu juga, gitu. Jangan kayak gitu juga. Ya komunikasi kalau memang, ayo lah. Kalau butuh apa-apa kami badan hukum siap. Secepatnya kalau memang bisa kita putuskan penyelesaian permasalahan, ayo kita putuskan daripada tunggu-tungguan nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti. Ya semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bersama, khususnya untuk masyarakat di